berikut merupakan video praktikum kimia pemisahan Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, saya Franciscus Tua Malau dengan NIM 42132100026 dari kelas PSKM 21A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kromatografi lapis tipis yang digunakan untuk memisahkan komponen klorofil pada sampel daun pandan. Nah, sebelum kita masuk pada percobaannya, kita perlu mengetahui beberapa komponen penting dalam kromatografi lapis tipis ini. Nah, pada gambar ini kita dapat melihat gambaran bagaimana proses pemisahan dengan menggunakan kromatografi lapis tipis, di mana kita memerlukan chamber ataupun kolom kromatografi, fasa gerak, dan juga fasa diam yaitu adsorben plat KLT. Nah, kita dapat menggunakan beberapa bahan plat KLT seperti silika gel, serbukselulesa ataupun alumina yang dicampurkan dengan metilen klorida dengan perbandingan 2:2 dengan metanol. Nah, apabila kita menggunakan 35 gram penyerap atau adsorben, kita harus melarutkannya dalam 100 ml pelarutnya. Selanjutnya, kita perlu juga mengetahui beberapa prinsip penting dalam pemisahan dengan menggunakan kromatografi lapis tipis. Nah, ada yang dinamakan dengan adsorpsi, desorpsi, elusi, dan juga faktor retensi. Adsorpsi ini terjadi pada saat kita menotolkan sampel pada plat KLT yang kita gunakan. Peristiwa ini disebut dengan masuknya komponen pada fase diam atau yang dikenal dengan peristiwa teradsorpsi. Kemudian ada yang disebut dengan desorpsi, yaitu persaingan fase gerak terhadap komponen yang telah ditotolkan sebelumnya. Kemudian akan terjadi elusi. Hal ini ditunjukkan dengan terikutnya komponen oleh gerakan fase gerak atau eluen. Nah, dari jarak yang ditempuh oleh masing-masing spot dengan jarak eluen akan diperoleh faktor retensi. Pada gambar di bawah ini kita dapat melihat proses pemisahan tiap komponen dengan menggunakan KLT. Pertama, saat ditotolkan, eluen akan mengembang bersamaan dengan spot pada masing-masing komponen sampel. Pada saat eluen mencapai batas atas, maka pemisahan dapat dihentikan. Lalu kita dapat mengukur spot yang terbentuk dengan jarak yang ditempuh oleh eluen, sehingga kita memperoleh faktor retensinya. Perbedaan RF menunjukkan komponen yang berbeda. Nah, selanjutnya proses pemisahan komponen klorofil dari sampel daun pandan dapat kita lihat pada slide berikut. Yang pertama, kita perlu melakukan proses pembuatan plat KLT-nya. Pada percobaan ini kami melakukan pemisahan dengan kromatografi lapis tipis dengan menggunakan silika gel sebagai fase diamnya. Nah, selanjutnya kita perlu mengaktifasinya. Pada proses aktivasi ini dilakukan selama 30 menit dengan tujuan untuk menghilangkan sisa pelarut dari plat KLT dan kemudian mengaktifkan gugus cyanol dan juga siloksan dari plat KLT tersebut. Nah, untuk menunggu hasil aktivasi selama 30 menit, kita melakukan ekstraksi pada sampel. Nah, di sini kita menggunakan pelarut air, kemudian digunakan juga pelarut metanol. Nah, karena klorofil A dan klorofil B memiliki sifat yang lebih nonpolar, maka otomatis dia akan terikut pada fase organik yaitu metanol. Nah, selanjutnya akan kita buang dulu fase airnya karena fase air memiliki massa jenis yang lebih berat. Kemudian akan tersisa fase organik yang mengandung kandungan klorofil. Nah, selanjutnya setelah KLT kita kering, maka dapat kita totolkan sampel pada garis batas bawah, dan tentunya kita juga telah memberikan garis batas atas sebagai tanda batas eluen nanti. Kemudian proses pemisahan akan terjadi pada saat kita memasukkan plat KLT yang telah ditotolkan pada chamber atau bak kromatografi yang telah dijenuhkan. Setelah prosesnya selesai, dapat kita lihat pada gambar bahwasanya spot yang awalnya satu titik dapat memiliki beberapa warna. Hal ini menunjukkan komponen yang berbeda pada masing-masing. Nah, dari hasil percobaan yang telah kita lakukan, kita mengetahui bahwasanya klorofil A itu bersifat lebih nonpolar, sedangkan klorofil B
sedikit polar. Hal ini menunjukkan bahwasanya nilai faktor retensi pada masing-masing komponen akan berbeda. Nah, klorofil A memiliki warna yang hijau kebiruan, sedangkan klorofil B memiliki warna hijau cerah. Nah, kenapa dia memiliki kepolaran yang berbeda? Hal ini dapat kita lihat dari strukturnya. Nah, di sini ada ikatan C dengan O yang menunjukkan bahwa klorofil B akan lebih polar, sedangkan pada klorofil A hanya memiliki gugus metil. Nah, hasil kromatografi yang kita peroleh dapat kita analisis menggunakan spektroskopi UV vis dengan panjang gelombang tertentu, hingga kita memperoleh beberapa komponen berdasarkan perbedaan panjang gelombang yang diperoleh. Nah, setelah kita memperoleh hasilnya, kita dapat membandingkan hasil RF pada masing-masing komponen dengan nilai RF pada sampel klorofil. Apabila nilainya mendekati, maka komponen tersebut positif klorofil. Nah, demikianlah penjelasan tentang proses pemisahan klorofil dari sampel pandan dengan menggunakan kromatografi lapis tipis. Semoga penjelasan video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.